Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Video kali ini sobat muslim yang masih setia meskipun hanya sedikit yang menikmati video dari saya, insya Allah yang sedikit ini bisa memberikan masukan-masukan untuk saudara-saudara lainnya. Kali ini saya akan membahas tentang topik yang sangat penting dan mungkin jarang dibicarakan, yaitu bahaya bid'ah jika dikawinkan dengan politik. Mengapa ini penting? Karena politik adalah suatu aspek atau salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, dan jika bid'ah masuk ke dalamnya, dampaknya bisa sangat merusak. Jadi mari kita kupas tuntas bahaya ini agar kita semua bisa lebih waspada. Penjelasan konsep bid'ah. Pertama-tama kita harus memahami atau mempelajari apa itu bid'ah secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Tapi kali ini di video ini saya akan menyampaikan tentang cara memahami bid'ah itu secara syariat. Bid'ah secara syariat itu adalah segala bentuk inovasi dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bid'ah ini sering muncul karena adanya keinginan untuk memperbaharui atau menyesuaikan ajaran Islam dengan keadaan zaman. Biasanya bid'ah itu muncul karena untuk menyesuaikan ajaran Islam ini sesuai zaman. Namun justru sebenarnya itu adalah akan membawa pada penyimpangan. Politik dan agama adalah seni mengatur urusan negara dan masyarakat. Dalam Islam, politik tidak bisa dipisahkan dari agama karena Islam mengatur segala aspek kehidupan termasuk politik. Namun politik juga memiliki godaan dan tantangan sendiri, terutama ketika agama digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Bid'ah dalam politik bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang diselewengkan untuk mendukung kebijakan tertentu, penciptaan ritual-ritual baru yang tidak ada dalam Islam, atau bahkan penafsiran yang salah terhadap ajaran agama demi keuntungan politik. Dan ini sangat berbahaya karena dapat menyesatkan umat dan merusak keaslian Islam itu sendiri. Dampak bahaya bid'ah jika dikawinkan dengan politik adalah satu,
yaitu penyimpangan ajaran. Bid'ah dalam politik dapat menyebabkan penyimpangan ajaran Islam yang murni, mengaburkan mana yang benar dan mana yang salah dalam agama. Kita pasti semua tahulah perkataan ulama yang sangat populer ya. Kalau kita cari tuh di Google, di YouTube berkaitan perkataan ulama, yaitu jika bid'ah itu hidup, pasti sunnah akan hilang. Coba kita lihat berapa zikir-zikir sunnah-sunnah yang hilang dan gak murni lagi di majelis solawat yang dibuat para habib. Ziarah-ziarah yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW hilang, diganti dengan ziarah-ziarah model habib-habib yang populer dengan keturunan dari Bang Alawi, yang kebiasaan mereka adalah menghias-hias kuburan-kuburan tersebut seperti hiasan-hiasan yang jika kita lihat seperti kue ulang tahun ya. Jadi kalau kita lihat tuh di video-video tuh ajaran-ajaran Habib tuh kuburan-kuburannya tuh dihiasi seperti makanan. Tapi yang saya salut juga ya, rupanya ajaran penghiasan kuburan ini kalau kita telaah mendalam ya, nggak ada sih dilihat di ajaran-ajarannya NU yang kultural ya, seperti Kiai Haji Said Akil Sirot dan para pendukungnya, itu sepertinya nggak ada yang menghiasi kuburannya seperti kuburan Habib-Habib Bang Alawi. Mereka ini emang satu teologi, yaitu mereka sama-sama aswaja, sama-sama memegang prinsip berakidah dengan manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi di satu sisi mereka ini berbeda dalam hal dakwah. Begitu juga terhadap bab fikih tentang ziarah atau menata sebuah kuburan. Mereka ini berbeda antara para habib dan ulama-ulama yang condong kepada kiai-kiai Nusantara, yang belakangan ini ada perpecahannya di kalangan mereka, di kalangan internal mereka, tentang tesisnya Kiai Imad berkaitan nasab yang beratus-ratus tahun menjadi kekuatan dari Habib Bang Alawi, hari ini diruntuhkan dengan seorang kiai dari Banten yang bernama Kiai Imaduddin. Bisa dikatakan beliau ini ya mujadid dalam bidang nasab ini ya, pembaharu, karena belum pernah ada yang berbicara nasab sedetail Kiai Imad ini. Kalau melihat perdebatan agama dengan Salafi yang digelari Wahabi antara Asy'ariyah, itu sebenarnya perkara yang diulang-ulang aja ya dari dulu sampai sekarang. Tapi berkaitan nasab Bang Alawi ini suatu hal yang baru.
Jika saya lanjutkan tadi ya, jika bid'ah itu masuk ke dalam politik, itu susah mau membangun peradaban negara yang Allah ridhoi. Kalau umatnya aja kualitas beragamanya seperti yang kita lihat ya, ajaran-ajaran Habib Ba'alawi ini sungguh sangat memilukan ya, apalagi cerita-cerita karomah. Sebenarnya hal itu tidak bisa membangun sumber daya manusianya ya. Ya semoga para Habib ini mau evaluasi diri lah, membangun kemurnian kembali, yaitu beragama dengan pemahaman para salafus soleh. Kemudian dampak bid'ah jika dikawinkan ke politik yang kedua adalah akan terjadinya perpecahan umat. Ketika bid'ah disebarluaskan melalui politik, hal ini bisa memecah belah umat Islam karena adanya perbedaan pandangan yang didasarkan pada inovasi-inovasi yang tidak sesuai dengan ajaran asli Islam. Kita tahu kelompok bid'ah awal mula Islam itu yang didukung oleh dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, yang sejarah ini membuat trauma umat Islam, khususnya kaum Ahlus Sunnah yang pada saat itu dipelopori ulama mazhab yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Hingga sekarang yang mengikuti jejak-jejak manhaj mereka, dan dia adalah kelompok bid'ah Mu'tazilah yang telah melahirkan gagasan-gagasan beragama dengan menjadikan akal segala-galanya, sampai-sampai ruangan wahyu untuk dijadikan landasan dalam menetapkan sifat-sifat Allah ditekan oleh otak-otak kotor para ulama ahlul kalam di zaman itu ya. Hingga mencapai puncaknya dengan melakukan dan menerapkan mihnah atas usulan Ahmad bin Abi Duat, salah satu ulama yang bermazhab Hanafi berpaham Mu'tazilah. Pada saat itu sampai pejabat dan ulama dipaksa diinterogasi, disiksa untuk memastikan dan agar ikut pemahaman kerajaan yang pada saat itu dipegang kendali oleh kelompok bid'ah Mu'tazilah. Jadi mihnah itu adalah sebuah cara pemaksaan. Jadi pada saat itu ulama-ulama, tokoh-tokoh pejabat dan rakyat-rakyat itu dipaksa dengan kekuatan kekuasaan politik yang pada saat itu kerajaan yang menerapkan politik itu berpaham bid'ahnya pemikiran Mu'tazilah. Kalau kita telusuri semakin mendalam, kebanyakan memang kelompok-kelompok sesat ini, kelompok-kelompok ahlu bid'ah ini, mereka akan melakukan pemaksaan terhadap umat, terhadap orang-orang yang menjadi rakyatnya agar mengikuti paham mereka. Dan ini tidak jauh dilahirkan kembali pada dinasti Muwahhidun yang dilakukan oleh seorang ulama Asy'ariyah yang bernama Ibnu Tumat. Ibnu Tumat ini adalah seorang ulama Asy'ariyah dan beliau mengaku juga sebagai Al-Mahdi, keturunan dari
ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini melakukan mihnah juga, bahkan peperangan pada saat itu. Beliau memaksa memerangi sampai-sampai Ibnu Tumat ini ditulis dalam sejarah yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi itu sekitar jutaan orang dibantai oleh Ibnu Tumat. Yang ambisi beliau ini untuk mengasyariahkan seluruh daerah kekuasaannya itu, sampai-sampai dia memerangi dinasti Murabitun yang pada saat itu berakidah salaf, yang dia itu meyakini akidahnya seperti akidahnya Wahabi di zaman itu. Pada saat itu sudah ada Wahabi ya, pada saat itu sudah ada Salafi, kalau sekarang namanya Wahabi, yaitu dinasti Murabitun yang dibantai oleh Ibnu Tumat. Wow, ngeri banget. Nggak bisa dibayangkan ya kalau seandainya Asy'ariyah itu menguasai negara kita. Wow. Tapi alhamdulillahnya ya, dengan pertolongan Allah, manhaj salaf yang sering difitnah, sering dicaci maki ustadz-ustadznya ini, kelompok-kelompok salaf ini memang benar apa janji Allah itu pasti akan ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah adalah berupa perselisihan mereka ya, internal mereka, perpecahan internal mereka yang kayaknya tidak akan pernah damai itu sepanjang zaman ini, karena memang yang diruntuhkan itu adalah nasab. Ini adalah sebuah azab lah untuk mereka yang sering mencaci maki, menghina ustadz-ustadz dari Salafi. Allah berikan pertolongannya dengan selebar-lebarnya, dengan peperangan kekacauan yang terjadi di kalangan mereka. Kembali ke cerita kisah tadi ya, terhadap penyiksaan yang terjadi pada ulama-ulama berkaitan mihnah yang dilakukan oleh Ahmad Abu Du'at yang bermazhab Hanafi, berpaham Mu'tazilah. Ulama-ulama tersebut disiksa, dipenjara, dipersekusi, kemudian gak tahan dengan itu semua, akhirnya mendukung paham kerajaan pada saat itu. Jadi ulama-ulama yang dimihnah itu, yang disiksa, diinterogasi, dipaksa itu gak tahan dengan sistemnya Ahmad Abu Du'at, seorang hakim yang waktu itu dipercaya oleh dinasti Abbasiyah. Satu-satunya ulama yang bertahan pada saat itu adalah hanya satu, yaitu Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya. Sampai-sampai ada yang mengatakan jika Imam Ahmad pada saat itu menyerah dan menerima paham kerajaan tersebut dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk, niscaya tidak akan ada lagi ahlu sunnah hingga hari kiamat. Itulah makanya salah satu kenapa beliau digelari imamnya ahlu sunnah itu gara-gara ujian beliau terkait mempertahankan salah satu akidah bahwa Al-Quran itu kalamullah dan bukanlah makhluk. Itu zaman dahulu, bagaimana perpecahan umat karena
bid'ah yang dikawinkan dengan politik menjadi peperangan, pembantaian, penyiksaan terhadap kelompok lain dengan melakukan pemaksaan terhadap kelompok yang berbeda darinya. Itu zaman dulu ulama-ulama hebat. Ulama-ulama hebat pada saat itu aja sudah pecah dikarenakan bid'ah. Padahal di zaman itu cuma satu persoalan, yaitu Al-Quran antara kalamullah dan makhluk. Jika kita bayangkan di zaman ini, tidak bisa dibayangkan ya jika para ahlu bid'ah menguasai politik satu negara dengan maraknya bid'ah dari segala macam sisi, dari sisi akidah, dari bid'ah ibadah, dan bid'ah lainnya. Wih, mengerikan ya. Kemudian yang ketiga adalah bahaya bid'ah jika dikawinkan oleh politik, yaitu merusaknya moralitas politik. Penggunaan bid'ah dalam politik bisa merusak moralitas dan integritas para pemimpin serta politisi yang seharusnya menjadi teladan bagi umat. Coba lihat saja gambaran bagaimana ya pejabat-pejabat negara kita yang cara orientasinya beragamanya lebih suka kepada yang bid'ah. Coba lihat rata-rata siapa saja yang melakukan korupsi. Itu kalau dilacak dari kelompok mana itu sudah kelihatan itu. Siapa mereka yang korupsi dana haji, siapa yang korupsi tambang, siapa yang korupsi pengadaan Al-Quran. Sampai-sampai ada satu menteri, sampai ada itu menterinya yang mengatakan, naudzubillah min dzalik ya, korupsi itu perbedaan katanya dalam mencari rezeki. Jadi kalau kita pahami dari perkataan ini, kayak korupsi ini seperti mau dijadikan sebuah profesi ya. Kacau balau. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah selamatkan bangsa ini dari kecurangan atau pejabat-pejabat korupsi yang semuanya itu akan membuat hancur sebuah negara. Yang keempat adalah jika bid'ah dikawinkan politik, itu akan mengaburkan tujuan politik tersebut, politik Islam. Tujuan politik dalam Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan kebaikan. Namun jika bid'ah itu masuk, tujuan ini bisa tergeser menjadi sekedar alat untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan pribadi. Cobalah kita pahami pembela bid'ah itu di negara kita. Rata-rata satu pun gak ada adil-adilnya terhadap kelompok lain. Jika berjuang, yang diperjuangkan mereka itu tidak lebih untuk kesejahteraan kelompok mereka sendiri. Bisa kita lihat kelompok para habib-habib yang selalu mengusung orientasi beragamanya adalah dengan mengagungkan bid'ah hasanah, menggunakan bid'ah hasanah untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan kelompok Ba'alawinya. Dari cerita karomah yang dibuat-buat, seperti cerita Faqih al-Muqaddam yang Mi'raj sampai
70 kali ke langit ketujuh. Kemudian yang mengeluarkan rantai emas sampai ke langit, berbicara wali, mengangkat wali-wali. Istilahnya menggelari wali itu seperti menjual makanan, seperti menjual kacang goreng. Emang rata-rata mereka ini pasti orientasi berpikirnya dulunya ya mungkin dulunya sering kebanyakan baca komik kali ya, seperti karangan-karangan Bastian Tito yang berjudul Wiro Sableng. Astagfirullahaladzim. Jadi kesimpulannya berkaitan bahayanya bid'ah jika dikawinkan politik adalah kita sebagai umat Islam, kita harus waspada terhadap bahaya bid'ah, terutama ketika bid'ah tersebut dikawinkan dengan politik. Bid'ah dapat merusak keaslian ajaran Islam dan membawa kita pada penyimpangan. Mari kita bersama-sama menjaga kemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salaful ummah. Siapa itu salaful ummah? Yaitu salafus soleh, generasi terbaik umat ini, yaitu sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena mereka adalah orang-orang yang sudah mendapat rekomendasi dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman sekarang adalah zaman internet. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.